Waalaikumsalam, Kak. Oh, buat yang mungkin bisa on cam dulu ya. Oke, karena kakak tutornya udah ada, jadi sebelum kita mulai kelas tutor pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai dan akan dilanjutkan di lain waktu. Mungkin untuk forumnya langsung aja ya aku serahin ke Kak Novia. Halo Kak, Suaraku masuk kan ya? Aman? masuk Kak. Aman, Kak. Oke. Ya, selamat siang teman-teman. Siang, Kak. Iya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Pelajaran apa Baik sih? Udah Kak. siap belum belajar Alhamdulillah baik. PK hari ini? Siap. Ya, oke. Mungkin udah disiapkan alat tulisnya? Oke, kakak izin share screen dulu. Sudah, Kak. Sudah disiapkan. Iya, oke. Mari kita belajar. Nanti kalau misalkan di tengah penjelasan atau ketika kakak menjelaskan ada delay gitu, bisa konfirmasi ke kakak ya. Oke, sekarang kita mulai untuk soal yang pertama nih, ya kan, terkait apa ini? Eksponen. Nah, dari teman-teman masih ingat nggak materi eksponen di kelas 10? Masih ingat? Kita Iya, Masih oke. Kak. Mm-mm. Nah, mari kita coba kerjakan. Oke, nah di sini kan ada bentuk seperti ini nih. Diketahui bentuk eksponen di mana ini sama dengan ini. Nah, dan A memiliki nilai A plus B akar C. Nah, maka A plus B plus C adalah, nah di sini kita harus mencari dulu nilai A. Baru nanti kita akan mendapatkan nilai A, B, dan C-nya. Di sini kita bisa mulai dari sini. Nah, untuk sisi sini kita tulis lagi. Nah, 2 akar 3 dikali 4. 4 itu berapa pangkat berapa? 2 Dua pangkat pangkat 2. dua. Iya, betul. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Ini ya. Kemudian akarnya kita tulis lagi. Nah, pangkatnya ya kan? Kemudian dikurangi A. Sama dengan, nah kalian ingat nggak sifat bentuknya seperti ini? Nah, sifat eksponen. Nah, berarti ini A jadinya apa? A pangkat M per N. Pangkat M per Per N. M. Ya, nah kemudian sisi ini, nah yang bagian bawah, coba kita ganti ke bentuk seperti ini. Nah, berarti bagaimana itu? 25 pangkat 1/3. Mm-mm, Gimana? Kalau bingung gini, kan itu 3 akar 25, ya kan? Nah, kita ubah dulu 25 itu berapa pangkat berapa ya? 5/2. 5 Pangkat pangkat 2. 2. Iya, betul. Berarti bisa kita ubah seperti ini, ya kan? Ya, Nah, berarti penulisannya gimana? lima 5 5. pangkat pangkat dua per 2 per tiga. 3. Iya, betul. 5 pangkat 2 per. 3. Kemudian yang ini tetap 3 per 2. Nah, kemudian lanjut yang ini
sama diubah seperti tadi? Jadi apa? Langsung nggak apa-apa. Akar 27 itu kalau di 3 bisa kan? Jadi Bisa. berapa? 3. Iya, betul. Jadi 3. Karena 3 pangkat 3 itu adalah 27. 7. Oke, kemudian dikali. Nah, ini ada 4. Kita ubah lagi ke bentuk basis 2. Berarti berapa? 2 2 pangkat 2. 2. Oke, pangkatnya. Min 1 Setengah. Oke, sampai sini bingung nggak? Aman? Aman. Aman. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk sisi ini. Nah, ingat sifatnya adalah kayak gini. Nah, A pangkat M dikali A pangkat N. Berarti dia gimana? A pangkat M plus N. Plus N. Ya, betul. A pangkat M plus N. Nah, berarti di sini kita dapatkan apa bentuknya? 2 akar Pangkat 3. Ya Pangkat dikali 3. 2. Tambah 2. Ditambah 2. 2. Oke, kemudian jangan lupa pangkatnya ditulis, ya kan? Dan kemudian dikurangi A. Oke, kemudian yang sisi sini, yang bawah dulu ya. Nah, ingat bentuknya seperti apa? Gini, 1 per A pangkat N. Nah, itu kalau diubah dia jadi gimana? A pangkat min Min pangkat min N. N. Nah, ya betul. Ingat? Ya, Iya. seperti itu ya. Oke, jadi kalau kita ubah, ini bisa gimana? 5, oke, 1 minus 2 per 3. Aman? Aman. Oke, kemudian jangan lupa pangkatnya. 3 per 2 ditambah berapa? 3 dikali. Nah, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, berarti itu gimana sifatnya? Dikali. Pangkatnya dikali. Dikali. Oke, berarti A pangkat M plus. Oh, dikali ya? Dikali. Benar ya? Hari memang suka nyobek-nyobek. Bentar. Dikalikan. Nah, berarti seharusnya N. Gini ya. Oke, berarti didapatkan berapa ini? 2 pangkat pangkat min 2 kali negatif 1 Min 2 1. pangkat min Min 1. Oke, karena 2 dikali dengan min 1 per 2. Berarti bisa dicoret. Dia jadinya min 1. min 1. Oke, lanjut. Kemudian, nah tadi kan kalian udah mengenal sifatnya yang kalau dipangkatkan lagi itu kan dikali. Ya kan? Nah, kita selesaikan dulu sisi ini. Nah, oke. Berarti ini adalah kita dapatkan gini kan? Nah, dikali dengan akar 3 minus 2. Bisa menghitungnya? Hasilnya apa kalau seperti ini? 3 min Apa? 3 min 4. 3 min berapa? Min 4. 3 min 4. Oke, yang lain sepakat enggak? 3 min 4? Sama? Oh ya, Ya, boleh izin off cam. Gimana? Yakin ya? Benar ya? Nah, caranya adalah dikali. Nah, depan. Nah, depan, belakang. Belakang. Terus, nah gini ya. Berarti didapat akar 3 dikali akar 3 ditambah 2 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Benar ya? Oke, kemudian, nah plus 2 dikali min 2 berapa? Min 4. Min 4. Ya, betul. Min 4. Oke, kemudian akar 3 dikali akar 3 berarti? 3. Yang waktu aku lagi 3. Oke, kemudian plus 2 akar 3 dikurangi 2 akar 3 kan habis ya? Bisa kita coret. Dikurangi 4. Berarti didapat berapa? Min 1. min 1.
Oke, didapat -1. Betul. Kemudian, bentar. Kemudian kita lanjut. Nah, kita tulis dulu. Berarti 2 pangkat Min 1 1. ya. Iya. Bentar. Oh, oke. Berarti 2 pangkat -1 dikurangi A. A. Oke. Kemudian kita selesaikan yang sini, operasi ini sekarang, ya kan? Nah, berarti itu didapat berapa? 5. Caranya gini, 1 dikurangi 2/3 berapa? Satu-satu aja dulu nggak apa-apa. Satu persatu menyelesaikannya. 1/3. Berapa? 1/3. Ya, 1/3. Benar ya? Kemudian dikali kan? Dikali dengan 3/2. Ya kan? Berarti gimana? 1/3 dikali dengan 3/2. Bisa dicoret? Jadi Betul, berarti setengah. Oke, berarti didapatkan berapa? 5 5. pangkat Angkat semua. setengah. Nah, tadi ingat yang ini sifatnya kan bisa diganti 1/2 pangkat 1. 1 ya. Atau diganti langsung aja 1/2. Oke, berarti yang ini adalah berapa? Ditambah. Nah, di sini ada 3, berarti 3/2. 2. Oke, sampai sini Oke. lanjut. Nah, tadi sama kita kembalikan lagi ke bawah, berarti 1/2. 1/2. Oke, dikurangi A sama dengan kita bentuk ke akar, ya kan? Berarti dia apa? Akar 5. Akar berapa? 5 pangkat setengah itu berarti akar? Akar 5. Iya, betul. Akar 5 ditambah 3/2. 3/2. Nah, kita kan mau cari nilai A, ya kan? Berarti bisa kita pindah ruas, ya kan? Nah, berarti seperti ini, ya kan? Ditambah 3/2, setengahnya dibawa ke sisi satunya. Berarti jadi apa? Minus. Ya, betul. Minus 1/2. Didapatkan berapa? Minus A sama dengan Akar akar 5. Akar 5 tambah Berarti 1. Iya, tambah 1 ya. Karena 3 kurangi 1, 2. Ya kan? 2/2 adalah 1. Nah, berarti kita dapat A-nya berapa ini? Min Min akar 5 minus 1. Iya, atau bisa ditulis juga seperti ini. Nah, minus 1 minus akar 5. Iya, sampai sini bingung nggak? Aman? aman. Oke. Nah, tadi di soalnya adalah kita kan udah dapat nilai A nih, ya kan? Kemudian nilai A itu ternyata sama dengan A plus B akar C, ya kan? Nah, berarti di sini kalau A sama dengan A plus B akar C, ya, berarti kita bisa tahu nilai A-nya berapa? A kecil? -1. Iya, oke. A-nya -1, B-nya? -1. Kemudian C-nya? C-nya 5. Iya, C-nya 5. Kemudian, nah, tadi soal terakhirnya adalah A plus B plus C. Berapa berarti? -1 plus -1 plus 5. Iya, berapa itu? 3. 3. Oke. Ketemu jawabannya 3. Sampai sini ada yang ditanyakan? Aman? Aman, Kak. Oke. Ya, bisa kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, coba dipahami dulu.
di sini ada soal bentuknya adalah nanti kita menentukan dia benar atau salah, ya kan? Nah, sebentar. Nah, kita kan akan menentukan dia itu benar atau salah, ya kan? Di sini ada fungsi f(x), di mana x lebih dari 0 merupakan fungsi monoton naik yang memenuhi persamaan. Nah, ini harus di-highlight. Nah, oke. Apabila f(3) sama dengan 2, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Bisa kita mulai dulu dari yang pertama. Yang pertama, kita cek dulu untuk yang ini. Nah, nilai x yang memenuhi ketika f(x) sama dengan 4 adalah 6. Ya kan? Nah, kita gunakan ini informasi di soal, di mana f(3) itu kan sama dengan 2. Ya kan? Nah, maka nilai f(x) sama dengan 4 adalah berapa? Nah, kita masukkan ke rumus ini, ya kan? Yang ini. Nah, berarti didapatkan berapa? f(x) plus fy sama dengan fxy. Ya kan? Nah, f4. Berarti bisa kita dapatkan dari apa? Di sini. 4 itu perkalian berapa kali berapa? 2 kali 2. 2 kali 2. Ya, betul. 2 kali 2. Nah, seperti ini kan? Berarti bentuknya ini. Nah, kita bisa ganti f. Nah, ini ya. Ketika 2 berarti kan f-nya 3. Fungsinya x-nya 3. Berarti diganti 3 tambah f3. Sama dengan 4. Nah, berarti ini kita pakai ini ya. Nah, pakai ini. Kemudian didapatkan apa? F3 dikali 3 sama dengan 4. Berarti diperoleh berapa? F9. Ya, betul. F9 sama dengan 4. Berarti jawabannya benar atau salah? Jawaban ini benar atau salah? Salah, Kak. Salah. Salah. Iya, karena seharusnya jawabannya adalah berapa? 9, bukan 6 gitu. Ya, paham sampai sini? Paham, Ya, Kak? bisa kita lanjut ke nomor 2. Nah, yang nomor 2 ini yaitu adalah disuruh menentukan apa? f(x) fungsi x plus 1 ditambah f(x min 3) kurang dari sama dengan 4 terdefinisi di 1 kurang dari akar 1 dikurang akar 13 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1 ditambah akar 13. Nah, untuk caranya adalah seperti ini. Sama, masih menggunakan definisi yang ini tadi. Oke, nah berarti di sini kita bisa dapatkan f(x) plus 1 ditambah, maaf, sebentar. Nah, dikali dengan x min 3. Ya kan? Kenapa kok bisa begini? Karena tadi kan dia f(x) kali y. Gitu ya. Kurang dari sama dengan 4. Nah, kemudian sama seperti tadi, ini akar-akarnya dikalikan. Berarti didapatkan apa? Bisa depan kali depan, depan kali belakang. Nah, ini kali ini. Berarti kita bisa mendapatkan x kali x apa? X kuadrat. X kuadrat X kuadrat. X min 3. Oke. Min 2. Iya, X min betul. 12. Oke, langsung ya. Ini ya. Kurang dari 4. Nah, kemudian 4 ini tadi dari pernyataan yang nomor 1 itu kan F9, ya kan? Ini. Nah, berarti 4 ini bisa kita ganti nih. Nah, F
X kuadrat min 2X minus 3 kurang dari sama dengan F 9. Nah, sampai sini bingung nggak? Aman? Nah, kemudian karena tadi kan di soal itu mengatakan bahwa dia itu monoton naik, ya kan? Nah, kalian masih ingat nggak di materinya di mana F itu disebut monoton naik jika pada interval itu untuk setiap ini, saya tuliskan ya, monoton naik. Monoton naik itu adalah jika di interval X1 kurang dari X2, maka dia itu berlaku seperti ini. F X1 kurang dari F X2. Nah, ini adalah definisi dari kalau misalkan dia fungsi itu monoton naik, ya kan? Nah, berarti fungsi yang kita dapatkan ini bisa langsung kita ambil X-nya aja. Nah, ininya. Oke. Berarti di sini kita bisa mendapatkan X kuadrat min 2X min 3 kurang dari sama dengan 9. Nah, kemudian bisa kita sederhanakan nih. Dia jadi X kuadrat minus 2X minus 3. 9-nya dipindah. Dia jadi apa 9-nya kalau dipindah? Minus Pindah ke 9. sini. Minus Betul. Minus 9 kurang dari 6. Nah, berarti X kuadrat min 2X minus 3 minus 9 berapa? 12. 12-nya min atau plus? Minus. Iya, oke, minus. Berarti dia minus 12 kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita harus faktorkan persamaan ini. Kira-kira dia bisa nggak difaktorkan? Bagaimana? Bisa atau tidak? Harus pakai rumus ABC. Iya, betul banget. Pakai rumus ABC. Nah, rumus ABC gimana? Ingat? Gimana? Min B. Gimana? Min B kuadrat ya. Ada kuadratnya nggak? Plus min akar B Plus. kuadrat. Min B plus plus minus min minus akar B akar kuadrat dikurangi B 4 kuadrat. kali AC. Iya, betul. 2A. Kemudian diper dengan 2A. 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 Oke, betul. Itu rumus ABC. Nah, berarti kita bisa selesaikan ya. Di sini X 1,2 sama dengan min B-nya berapa? B-nya berapa? Min 2. Negatif 2. Ya, betul. Min 2. Oke, kemudian plus minus B kuadrat berarti Negatif minus 2 2 kuadrat. Iya. Dikurang 4 kali kali 1 1 dikali negatif 12. negatif 12. Oke, betul. Kemudian dibagi 2 kali 1. 2 dikali 1. Oke. Nah, berarti sekarang tinggal kita operasikan nih. Minus ketemu minus dia jadi Plus. plus. Oke, berarti di sini 2 ya. 2 plus minus. Nah, dalam akar ini berapa hasilnya? 4. 4. Oke, 4 dikurangi 4 kali 12. Berarti dia jadi plus ya. 48. Plus 48 dibagi 2. Wah, oke, betul. Berarti didapat berapa? 2 plus minus 52. Akar 52. akar 52 dibagi 2. Nah, oke. Kemudian akar 52 ini bisa kita sederhanakan kan? Nah, kira-kira berapa dikali berapa yang nanti supaya bisa dikeluarkan dari akar? 52 itu berapa dikali berapa? 4 kali 13.
Berapa berarti? 13 dikali 4. 13 kali berapa? 4. Kali 4. Iya, betul. 13 kali 4. Ini tetap ya. Nah, kemudian 4-nya ini kita keluarkan dari akar. Berarti 2 plus minus. 2-nya keluar ya. 2 akar 13. Akar 13 per 2. 2. Oke, kemudian berapa? Berarti bisa kita sederhanakan kan? Dia jadinya adalah 1 plus minus akar 13. Ya, gini aja ya. Oke? Ini duanya dicoret. Ini sama ini sama ini. Nah, jadinya 1 plus minus akar 13. Nah, kalau plus minus itu berarti artinya ada 2. Ya kan? Yaitu 1 plus akar 13 dan 1 minus akar 13. Nah, kemudian ini kan akar-akarnya ya. Berarti bentuk faktornya gimana? X minus 1 minus, boleh ini akar 13 ya kan? Dikali sama X minus 1 minus akar 13. Benar seperti ini? Oke, sampai sini ada yang dibingungkan tidak? Sebentar, saya mau tambah halaman. Mana ya? Oh, ini. Kita tambahkan dulu. Nah, kita lanjutkan. Berarti sekarang adalah kita perlu menentukan daerah plus minusnya. Ya kan? Bagaimana? Kita tuliskan dulu di sini 1 X minus 1 minus akar 13, ya kan? Dikali dengan X min 1 plus akar 13, ya kan? Kita pindah ke sini. Nah, berarti kita tentukan di garis apa? Nah, kayak gini. Dia bentuknya tertutup. Kenapa tertutup? Ada yang tahu nggak? Ini tertutup karena dia adalah tandanya ada sama dengannya. Betul, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, itu berarti dia tertutup ininya. Oke, kemudian di sini kira-kira yang ada di sini itu yang 1 minus akar 13 atau yang 1 plus 13? Yang di sini adalah begini. Nah, 1 plus akar 13. Iya, kemudian kita tentukan nih daerahnya yang sini itu dia bernilai plus atau positif ya, yang daerah paling kiri. Nah, itu dengan cara kita uji titik. Ingat caranya? Nah, kita bisa pakai perkiraan nih. Akar 13 itu kira-kira berapa akar 13 itu? Kalau bingung bisa pakai seperti ini. Kita pakai perkiraan. Akar 9 itu berapa? 3. 3. Oke. Kemudian ada kalau 4. Nah, berarti di sini 16. Ya kan? Nah, berarti akar 13 itu adalah sekitar berapa? 3, sekian. Ya kan? Nah, berarti kalau ini kita ganti dengan 1 dikurangi 3, sekian. Berarti hasilnya berapa? Yang ini. 2, Sama dengan? min 2, sekian. Ya, minus 2, sekian. Kemudian kalau yang ini, berarti 1 ditambah 3, sekian. Berarti didapatkan 4, sekian. 4, sekian. Nah, sekarang kita coba dulu mau cek untuk daerah yang pertama ini. Ya, untuk daerah yang pertama, misalkan kita akan mengambil X sama dengan minus 4. Boleh nggak saya mengambil X sama dengan minus 4? Boleh. Boleh ya, karena apa? Batasnya di sini ini adalah minus 2, Minus 2. sekian. Berarti minus 4 itu ada di area sini.
Benar ya? Oke. Hmm. Nah, berarti kita bisa masukkan ke persamaan awal boleh, ke persamaan ini juga boleh. Nah, persamaan awal itu maksudnya yang di soalnya. Yang ini. Mana tadi ya? Nah, yang ini. Misalkan di soal yang pertama atau yang di setelah kita faktorkan ini juga boleh. Nah, misalkan saya masukkannya ke yang pertama. X kuadrat minus 2X min 12 kurang dari sama dengan 0. Kita ganti X-nya dengan minus 4. Berarti minus 4 kuadrat dikurangi 2 kali minus 4 dikurangi 12 kurang dari 0. Nah, minus 4 kuadrat itu berapa? 16. 16. Oke, berarti 16. Selanjutnya berapa ini? Tambah 8. 8. Ya, betul. Minus Minus 12. 12. Iya, betul. Dikurangi kurang dari sama dengan 0. Berarti jawabannya berapa? 12. 12. 12 kurang dari sama dengan 0. 0. Nah, 12 ini kurang dari sama dengan 0. Benar atau salah? Salah. Salah. Oke, berarti dia tidak memenuhi. Nah, di sini kan 12 plus, ya kan? Nah, berarti kita untuk wilayah yang sini dia bernilai positif. Nah, oke ya, sampai sini paham? Paham, Nah, Kak. biasanya nih di sekolah-sekolah kan diajarkan kalau plus minus itu pasti langsung lanjutannya plus gitu kan. Plus minus gitu. Nah, ada juga kalau misalkan mulainya min plus min. Nah, menurut saya lebih aman itu kalau kita mengecek ketiganya gitu. Soalnya terkadang itu juga ada min plus gitu. Jadi lebih amannya apa? Kita cek untuk ketiga wilayah itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek ke wilayah kedua. Wilayah kedua itu misalkan saya ambil X-nya yang mudah berapa ya? 0. Boleh nggak kalau saya ambil 0? Boleh. Wilayah kedua itu yang ini. Nah, saya ambil 0 sama dengan 0. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Iya, karena batas kirinya adalah minus 2 dan batas kanannya adalah 4. Ya kan? Berarti di sini saya ambil 0. Oke. Saya ambil 0. Berarti bisa langsung kita ganti X kuadrat min 2X minus 12 kurang dari sama dengan 0. Kita ganti langsung didapatkan berapa? Min Minus 12. Ada 12. Ya, betul. Min 12 kurang dari sama dengan 0. Ya kan? Nah, ini benar kan? Nah, berarti M. M itu memenuhi ya. Di sini tandanya negatif 12 adalah negatif. Gitu ya. Berarti untuk daerah yang kedua dia bernilai negatif. Negatif. Oke. Kemudian sekarang kita lanjut ke area yang ketiga. Nah, area yang ketiga ini misalkan saya ambil X-nya 5. Gitu. Boleh nggak saya ambil 5? X sama Boleh. dengan 5. Boleh. Boleh. Oke. Berarti di sini saya ganti X sama dengan 5. Berarti X kuadrat dikurangi 2X min 12 kurang dari sama dengan 0. Berarti tadi ambilnya 5 ya. Berarti 5 kuadrat dikurangi 2 dikali 5 minus 12 kurang dari sama dengan 0. 5 kuadrat berapa? 25. Ya, 25 dikurangi 2 kali 5? 10. Iya, oke, 10 dikurangi 12. Nah, berarti hasilnya berapa tuh? Min 2. 3, Kak. Min 2? 3. 3. Berapa? 3. 3. Oke, betul. 3 kurang dari sama dengan 0. Berarti di sini tandanya apa? Tidak memenuhi. Iya, tidak memenuhi. Tandanya? Positif. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya mana? Daerah penyelesaiannya yang mana nih? Bisa nemuin nggak? Berarti HP-nya yang mana? Ingat tadi tandanya adalah kurang dari sama dengan 0. Berarti
daerahnya yang negatif tandanya. Ini. Nah, berarti kalau dituliskan gimana? X di mana 1 means bisa terkait menuliskan interval. Nah, seperti ini akar 13. Gitu. Paham sampai sini? Bingung nggak menulis intervalnya? Gimana, Paham. gimana? Paham ya? Aman, Kak. Oke. Ya, itu terkait penulisan interval. Nah, berarti tadi pertanyaannya adalah yang kedua, f x plus 1 plus f x min 3 kurang dari sama dengan 4 terdefinisi di ini. Benar nggak intervalnya ini? Tadi kita Boleh. dapatkan sama? Sama. Ya, berarti Sama, Kak. dia Benar. 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 Gitu. Oke? Ya. Ya, lanjut. Nomor 3. Nah, nomor 3 itu ketika F-nya 81 sama dengan 16. Oke, kita lanjut nomor 3. Nomor 3 itu ketika F 81 sama dengan 16, ya kan? Ingat tadi bentuknya seperti ini kan? F, Y sama dengan F, X, Y. Nah, kita bisa ubah 81 itu berapa dikali berapa? 9 kali 9. Ya, betul. 9 kali 9. Berarti bisa 9 dikali 9 sama dengan 16. Di sini kan? Bisa kita pecah sesuai definisi ini. Berarti F X. Berarti F9 langsung ya. Ditambah F9 sama dengan 16. Ya kan? Nah, kemudian ingat tadi kita mendapatkan F9. Sebelumnya udah dapat ya? F9 mana tadi? Nah, ini. F9 sama dengan 4. Ya kan? Dari yang pertama. Nah, berarti di sini kita bisa ganti 4. Kan? Nah, ingat tadi di pernyataan 1. Oke, pernyataan 1 itu kalau F9 sama dengan 4. Ya kan? Berarti, nah, 4 ditambah 4, 16. Bener nggak? Salah. Salah. Oke, berarti dia bernilai begitu. Itu untuk nomor 3. Salah. Gitu. Sampai sini gimana? Aman? Aman, Kak. Aman. Oke, nggak apa-apa. Nanti dipelajari lagi pelan-pelan ya. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, oke, fungsi lagi. Oke, ada yang mau coba menjawab dulu? Atau langsung dibahas bareng? Langsung bahas? Langsung bahas aja, Kak. Bahas, Kak. Oke, boleh. Langsung dibahas. Oke, untuk ini kita dapat 2 fungsi, ya kan? 2 persamaan. Yang pertama, 6x kuadrat min 11nx plus 3n kuadrat. Kurang dari sama dengan 0. Nah, nanti kita disuruh menentukan nih, pernyataan 1, 2, 3, 4 itu yang bernilai benar itu yang mana? Oke, misalkan nih, untuk yang pertama kita selesaikan dulu. Persamaan 6x kuadrat min 11nx plus 3n kuadrat dapat difaktorkan menjadi 3x min n plus dikali 2x min 3n. Nah, berarti kalau soalnya seperti ini, pemfaktoran, berarti kita bisa tahu dengan cara apa? Dikalikan aja langsung, ya kan? Kita bisa dapatkan untuk mengecek nomor 1 itu gini. 3x min n. Nah, 2x min 3n. Gini ya, kita kali-kalikan lagi seperti tadi. Nah, berarti didapatkan berapa? Kita dapatkan yang depan kali depan, berarti 6x.
Kuadrat. 6x kuadrat. Kuadrat. Oke, kemudian yang depan kali belakang Min 9xn. ya min 9xn. Kemudian ganti yang belakang sama depan. Min 2xn. Ya, betul, min 2xn. Kemudian yang belakang sama belakang. 3n 3n kuadrat. Plus 3n kuadrat. 3n Ya kuadrat. kan? Nah, oke. Berarti kemudian di sini masih bisa disederhanakan lagi nggak? Masih. Bisa, Kak. Oke. Yang tengah ini ya. Oke, Iya, yang berarti didapatkan 6x kuadrat berapa? min 11 xn mx ditambah 3n kuadrat. Oke. Ya, berarti dia bernilai benar atau salah? Benar, Tadi Kak. persamaan 1 kan ini dapat difaktorkan menjadi 3x min n 2x min 3n. Sama kan? Kayak ini? benar. Sama, Kak. Iya, berarti nomor 1 dia Benar. Benar. Oke. Lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 itu bisa kita kerjakan lagi seperti tadi. Ya, di sini nomor 2 kita tuliskan dulu kan di sini untuk mengetahui untuk X sama dengan 1, interval himpunan penyelesaian N yang memenuhi pertidaksamaan 1. Nah, berarti kita coba dulu yang pertama adalah ini. Nah, kita coba ya. Kita tuliskan dulu persamaannya tadi 6, berapa dia? 6x kuadrat. Langsung saya ganti bisa? X-nya diganti 1. Oh, ini aja dulu deh. Min 11 nx plus 3n kuadrat kurang dari sama dengan 0. Kita ganti X-nya dengan 1 dulu. Berarti 6 1 kuadrat dikurangi 11 n dikali 1 plus 3n kuadrat kurang dari sama dengan 0. Berarti didapatkan berapa persamaannya? 6 kali 1 berapa? 6. 6. Oke, kemudian 11 n. Ditambah 3n kuadrat kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kakak rapikan ya supaya enak dilihatnya. 3n kuadrat berarti min 11n plus 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang sama seperti langkah yang tadi kita cari dulu akar-akarnya. Ya kan? Nah, bisa nggak kira-kira kalau langsung tanpa pakai rumus ABC bisa? Dia nanti kalau dikali hasilnya 6, kalau ditambah hasilnya minus 11. Ingat di sini di depan ada bantuan angka 3. Ya kan? Berarti 3n sama n. Nah, angka di belakang ini berapa? Min Yang 2 dan min bisa 3. 2 sama min 3. Betul, min 2 dan min 3. Bisa ya? Oke, nanti kalau ternyata misalkan dia itu nggak bisa difaktorkan, berarti bisa memakai rumus ABC seperti yang disebutkan oleh temanmu tadi itu ya. Nah, kemudian kita selesaikan nih. 3n min 2 sama dengan 0. Berarti 3n sama dengan 2. N-nya berapa? 2 per 3. 2 per 3. 2 per 3. 2 per 3. Nah, atau yang satunya n min 3 sama dengan 0. Berarti n sama dengan 3. Oke, sekarang selanjutnya kita cek lagi pakai garis. Nah, yang tadi. Dia terbuka atau tertutup ya? Terbuka atau tertutup? Tertutup. Nah, maksudnya terbuka tertutup ini loh, lingkarannya ini loh. Nah, kalau dia tertutup itu berarti gini. Nah, kalau terbuka itu gini. Nah, ini tertutup. Nah, tertutup itu untuk tanda apa? Untuk lebih dari, kurang dari, sama dengan. Jadi dia ada sama dengannya. Kalau terbuka itu untuk yang kurang dari sama lebih dari. Gitu ya. Nah, kemudian yang sisi sini
Dia 2/3 atau 3? Letaknya yang mana? 2/3 di mana? 2/3 letaknya Di kiri, Kak. ya, betul, di kiri. Nah, gitu. Kenapa kok di kiri? Karena 2/3 itu lebih kecil dari 3. Gitu ya. Tiga. Oke, kemudian sama seperti tadi kita akan menentukan di setiap daerahnya dia plus atau minus, ya kan? Misalkan kita cek dulu dari area yang sini. Area pertama misalkan saya ambil di sini pakai N ya, berarti N sama dengan 0. Boleh nggak? Untuk mengecek sisi paling kiri saya ambil N sama dengan 0. Boleh, Kak? Boleh, iya Kak. Kenapa? Karena di sini batasnya kan masih 2/3, ya kan? Nah, berarti kita bisa ganti, kita masukkan ke persamaan min 11N plus 6, kurang dari sama dengan 0. Kita ganti N-nya dengan 0, berarti, nah, 11 kali 0 ditambah 6 kurang dari 0. Hasilnya berapa ini? 6 kurang dari 0. Oke, 6 kurang dari sama dengan 0. Dia tidak memenuhi, ya kan? Tandanya apa? Dia Positif. plus. Positif, ya betul. Berarti area sini positif. Kemudian kita cek ke area 2. Nah, area 2 itu adalah misal saya ambil N-nya berapa ya? 2, boleh nggak? Boleh, saya ambil N-nya 2. Daerah yang tengah. Nih. Saya ambil N-nya 2. Ini tadi plus. Boleh kan? Kenapa? Karena ini batasnya di sini 3, di sini 2/3. Ya kan? Kalau 2 itu kan berapa? Di sini ya. Oke. Berarti di sini 3 N kuadrat min 11N plus 6 kurang dari sama dengan 0. 3 dikali 2 kuadrat min 11 dikali 2 tambah 6 kurang dari sama dengan 0. Didapatkan hasilnya berapa? 12. 12 kurangin 22 tambah 12 dikurangi 22 ditambah 6. ditambah 6 hasilnya Negatif 4. Negatif 4. 4. Negatif 4. Negatif 4. Negatif 4. Negatif 4. positif atau negatif? Ayo. 12 kurangi 22 berapa sih? Min 10. Minus 10, ya kan? Ditambah 6, 6. Jadinya ya kan? Minus 4. Minus 4. Minus 4 kurang dari sama dengan 0. Berarti dia nilainya negatif, kan? Daerah 2 negatif. Sekarang kita cek lagi untuk daerah 3. Misalkan kakak ambil N-nya 4. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Oke. Nah, 6 kurang dari sama dengan 0. Berarti 3 dikali 4 kuadrat min 11 dikali 4 tambah 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, berapa ini? 4 kuadrat? 16, ya kan? Nah, 16 dikali 3 berapa? 48. 48, 8. ya kan? Dikurangi dengan 44 ditambah 6 kurang dari sama dengan 0. Berapa itu 10. hasilnya? 10. Iya, betul. 10 kurang dari sama dengan 0. Tidak memenuhi. Tandanya apa dia? Positif. Positif. Iya, betul. 10 itu kan positif ya. Berarti di sini plus. Nah, sekarang sama nih kayak tadi. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya yang mana? Yang 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 positif atau yang negatif? Negatif. negatif. Yang tengah. Negatif? Yang tengah, kenapa kok negatif? Karena memenuhi.
Karena dia ini tandanya kurang dari sama dengan 0. Ya kan? Berarti kita ambilnya yang tengah. Gitu. Nah, kalau misalkan tandanya itu lebih dari sama dengan, berarti ambilnya yang bernilai positif. Gitu ya. Kalau yang kurang dari sama dengan, itu ambilnya yang negatif. Nah, berarti HP-nya berapa ini? Nulisnya gimana bisa? X di mana 2/3 kurang dari sama dengan X. Kok X? N ya? N. Iya, Ya, N pakai N. Ya, terbiasa pakai X ya. Jadi X terus. Oke. Kurang dari sama dengan 3. 3. Oke. Nah, kalau misalkan mau menuliskan yang daerah plus ini, berarti gimana HP-nya? Interval yang plus berarti N lebih dari sama dengan 3. Gitu. Bisa kan interval? Bisa, Kak. Ya, oke. Biasanya yang agak tricky itu yang tengah ya, karena dia diapit oleh 2 batas kiri dan batas kanan. Oke, berarti jawabannya benar atau enggak nih yang nomor 2? Tadi himpunan penyelesaian N yang memenuhi adalah 5/2 kurang dari sama dengan N kurang dari sama dengan 3. Kelihatan nggak ya? Kayak gini. Tidak. Salah. Salah, Kak. Salah? Salah ya? Oke, Itu kenapa? 5/2. Iya, betul. Karena yang di pernyataan soal itu adalah 5/2, sedangkan seharusnya HP-nya adalah 2/3. Ya kan? Ini. Nah, berarti nomor 2 dia salah. Oke, lanjut ke cek nomor 3. Kan? Yang nomor 3 pernyataannya adalah untuk X sama dengan 1, N sama dengan 3 berada pada interval himpunan penyelesaian pertidaksamaan kedua. Nah, kalau tadi yang persamaan pertama, sekarang kita pakai yang kedua. Oke? Lakukan hal yang sama sebentar. Ya, tambahkan dulu. Nah, oke, kita berapa ya tadi pertidaksamaannya? Oh, ini. 3x min 2n, ya kan? Lebih dari sama dengan 2. Kita masukkan x-nya sama dengan 1, n-nya sama dengan 3, ya kan nanti? Berarti di sini kita bisa ganti 3 dikali 1 minus 2n, ya kan? Lebih dari sama dengan 2. Ya kan? Berarti 3 kali 1 berapa? 3. 3. Oke, 3 min 2n lebih dari sama dengan 2. Nah, ini bentuk ini. Nah, ini adalah bentuk apa? Bentuk nilai Nilai mutlak. Iya, betul. Bentuk nilai mutlak. Ya, bentuk nilai mutlak. Nah, ada bentuk umumnya adalah seperti ini. Kalau misalkan akar A, kok akar A sih? Mutlak A, ya kan? Lebih dari K sama dengan K itu gini. A kurang dari sama dengan min K atau A lebih dari sama dengan K. Itu jika dia bernilai lebih dari sama dengan K. Tapi kalau misalkan dia kurang dari sama dengan K, bentuknya, intervalnya yaitu seperti ini. A, ya, gitu. Pernah ketemu seperti ini? Bentuk seperti ini? Iya. Ya, oke. Ini kayaknya kelas 12 ya kalau nggak salah ya. 12 atau berapa gitu. Nah, gitu. Berarti artinya bentuk ini, ya kan, bisa kita ubah ke bentuk apa? 3 minus 2n kurang dari sama dengan minus 2. Atau
3 minus 2N lebih dari sama dengan 2. Pakai definisi yang pertama. Oke, sampai sini? Oke, Kak. Iya, oke, kita lanjut. Seperti tadi ya, penyelesaiannya berarti minus 2, 3-nya kita pindah ruas jadi minus 3. Berarti minus 2N kurang dari sama dengan Minus berapa? 5. Minus Minus 5. Oke, berarti N-nya berapa? Bisa langsung 5/2. 5/2. kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan? Tandanya apa? Tandanya dibalik atau tetap? Tetap. Tetap. Ingat di sini dia dibagi sama negatif, ya kan? Nah, berarti dia tandanya jadi kayak gini, berubah. Nah, karena apa? Dia dibagi dengan negatif nih. Nah, kalau dia dibagi dengan negatif, itu dia tandanya dibalik. Nah, jadinya seperti ini. Gitu. Paham sampai sini? Oke. Selanjutnya kita lanjut ke sisi yang satunya. Ketika dia lebih dari sama dengan 2. Berarti di sini minus 2N lebih dari sama dengan 2 dikurangi 3. 3-nya dipindah ruas ke kanan. Berarti minus 2N lebih dari sama dengan 2 minus 3 berapa? Min 1. Iya, oke. Nah, berarti kalau yang ini tandanya dibalik atau enggak? Dibalik. Iya, dibalik. Dia Balik. jadinya apa tandanya? Kurang dari sama dengan kurang dari 1/2. Oke, jadi ini tuh tanda dibalik karena dibagi negatif. Gitu. Oke? Kemudian selanjutnya kita cek tadi kan ketika N sama dengan 3, ya kan? Kita cek N sama dengan 3. Berarti dia intervalnya di mana? Interval yang ini atau yang ini masuknya? Yang pertama, Kak. Yang Yang 5/2. pertama. Oke, betul. Masuknya yang pertama. Sama. Berarti jawabannya seharusnya yang ini. Kenapa? Karena 3 itu kan lebih dari 5/2, 2. ya kan? Nah, kita cek apakah pernyataan nomor 2 benar. Nomor 3 ya. Berada dalam interval himpunan penyelesaian 2. Nah, N masuk kan ya? Dia? Ya, berarti nomor 3 benar. Gitu. Nah, dari sini kita udah tahu nih, nomor 1 dan 3 benar. Nomor 2-nya kan udah pasti salah kan? Nah, berarti langsung aja pilihan jawabannya yang apa? Yang B. Yang B, Kak. Yang B gitu ya. Jadi kalau kalian pas mengerjakan itu juga dilihat nih, abjad pilihannya itu ada apa aja. Jadi nggak kehabisan waktu untuk menghitung nomor yang nggak ada jawabannya, gitu ya. Kan di sini udah nomor 1 dan 3 benar. Nomor 2 udah jelas salah, ya kan? Berarti langsung dipakai, ditembak jawabannya itu adalah 1 dan 3. Gitu. Bisa kita lanjut? Bisa, Kak. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, terkait barisan aritmatika. Oke. Jadi di sini ada N merupakan bilangan bulat positif. Berlaku persamaan sebagai berikut. Ya kan? Di situ jika A1 sama dengan 12, ya kan? Maka hubungan yang tepat untuk P dan Q. Nah, di sini kita bisa mencari dulu terkait ini. Nah, AK lebih dari sama dengan 1. Kita tahu bahwa A1 itu adalah 12. Nanti kita masukkan ke dalam bentuk ini. Nah, oke. Misal di sini yang pertama kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu A1 ditambah 1 tambah A1, ya kan? Sama dengan berapa?
min 1, 1 plus 1 kali 1. Bingung nggak? Ini N-nya diganti 1. N sama dengan 1. Oke? Bisa? Ya, lanjut ya. Kemudian berarti di sini kita dapat A2 ditambah A1 sama dengan berapa? Minus 1 pangkatnya Pangkat 2 Dua dikali 1. satu. Oke, berarti kita lanjutkan. Tadi kita tahu bahwa A1 itu kan adalah 12. Berarti di sini kita ganti 12. A2 plus 12 sama dengan berapa berarti? Min 1 kuadrat? 1 plus 1 plus 1. Iya, 1 ya. Berarti A2 sama dengan 1 minus 12. Berarti A2 nilainya berapa? Min Negatif 11. Iya, betul. Min 11. Kita akan melanjutkan lagi nih, ya kan? Nah, kira-kira dilanjutkan sampai berapa? Sampai 8. K-nya itu sampai 8 sesuai ininya. Gitu, oke? Kita lanjut ya. Nomor 2, berarti A2, ya kan? A2 plus 1 plus A2 sama dengan min 1, 2 plus 1 dikali N-nya tadi 2. Berarti didapat A3 tambah A2. Bisa kita ganti langsung? A2 ganti ini? Ya kan? Bisa. Min 11. Oke, sama dengan langsung min 1 pangkat 3 berapa? Min 1. Min Min 1. 1. Min 1 dikali 2, ya kan? Berarti Min dia 2. Min plus min dia jadi min 11 sama dengan min Min 2. 2. Berarti A3-nya berapa? Min 2 plus 11. Oke, A3-nya didapat 9. Oke, betul. Kita lanjut lagi. Semangat ya ngitungnya ya. A3 ditambah 1 ditambah A3, ya kan? Sama dengan min 1, 3 plus 1 kali 3. Nah, kita dapat A4. Nah, A3-nya kita ganti sekalian berapa? 9. Oke, min 1 pangkat berapa ini? 4. Apa? 1. Berapa? 1. 1. Oke, kali 3 berapa? 3. Oke, berarti A4 sama dengan 3 dikurangi 9. Berapa didapatnya? Min 6. Oke, negatif 6. Kita lanjut lagi ke 4. A4 plus 1. Sama dengan lagi. Tambah ya. Tambah A4. Benar? Benar ya? Min 1, 4 plus 1 dikali 4. A5 sama dengan, plus ini diganti berapa? Negatif 6. 6. Langsung hasilnya berapa ini ruas kanan? Negatif Negatif 4. Oke, negatif 4. Berarti didapatkan berapa A5-nya? 2. 2. Oke, sip, betul. Lanjut, ketika 5 ya, berarti A5 plus 1 plus A5 sama dengan, benar ya, sama dengan 5 plus 1 dikali 5. A6 plus 2 sama dengan, langsung berapa ini? Min 1 pangkat 6 kali 5. 5. Oke, berarti A6 berapa? 5 min 2? 3. 3. Oke, lanjut. Lanjutkan nomor 6 ya. Ke-6 ya ini. Berarti A6 plus 1 plus A6. Benar ya tadi kayaknya. Min 1, 6 plus 1 kali 6. Nah, berapa itu? A6-nya tadi berapa? 3. 3. Oke, kita ganti 3 sama dengan
Berapa itu? Min 6. Enam. Negatif Negatif 6. Negatif 6. Enam. Berarti A7 berapa? Min Negatif 9. 9. Negatif 9. Negatif Positif, 9. negatif? Negatif. Negatif. Oke, negatif 9. 9. Oke, kemudian yang ke-7. Berarti A7 plus 1 plus A7 sama dengan min 1. 7 plus 1 dikali 7. A8 plus A7 langsung diganti. Negatif Minus 9. 9. Berapa ini yang ruas kanan? 7. 7. Ya, benar ya? 7. 7. Oke. Berarti didapat berapa? 16. 6. 16. Oke. Nah, kemudian berarti di sini A8 kita dapat 16. Kita bawa ke sini. A8 lebih dari A1. A8-nya berapa? 16. 16. 16 lebih dari berapa tadi? 12. 12. Oke, benar ya? Nah, berarti nilainya yang mana? Jawabannya? Jawabannya yang mana? P-nya adalah 16, ya kan? Nah, berarti dia 16 lebih besar dari Hi. Apa? Lebih besar. Iya ya. Oke, berarti jawabannya yang B. A ya? A. Paham sampai sini? Ayam. Ayam. Oke. Yuk, kita lanjut. Oke, masih semangat ya nggak? Nih, hitungnya. Kita menghitung-hitung terus ya. Oke, sekarang kita lanjut masih sama terkait P dan Q. Nah kan, di sini ada P itu adalah rumusnya udah dikasih tahu, ya kan? Berarti kita tinggal mengganti-ganti. Aduh, tinggal, tapi kita harus fokus tetap ya. Untuk yang pertama, X sama dengan berapa ini? Min 1. Ya kan, misalkan di sini kita cek dulu yang ini. Ketika X-nya min 1, berarti kan itu 2. Nah, gini kan, 3. X, ya kan? X-nya berarti min 1, gini kan? Nah, berarti didapat berapa? Nah, ini berarti ini A, ini B, ini C. Ya, sesuai rumusnya ini. Berarti kita dapatkan minus 1 plus 3 dibagi berapa? 2 A kali B. dikali 3. 2 dikali 3 per A 2 plus B-nya berapa tuh? 3. 2 ditambah 3. 3. Didapatkan hasilnya berapa? Berapa didapatkannya? Diselesaikan dulu yang belakang. Bisa? Hasilnya berapa? Min 1 ditambah. Ini 3 dibagi 6 per 6 per 5. 5. Ya kan? Kita ganti berarti min 1 plus 3 dikali 5 per 6. 6. Kita coret. Coret Ya dua. kan? Kita sederhanakan. Berarti dapatnya berapa? Min 1 Negatif. Ditambah Plus? 5 per 5 per 2. 2. Berapa itu jawabannya? 3 per 2. 3 per 2. 3 per 2. Kita samakan penyebutnya jadi 2, ya kan? Dia jadi min 2 plus 5. Jadinya min 3 per 3 per 2. 2. Oke, selanjutnya. Nggak pakai min, Kak. Enggak Apa? pakai min. Oh ya, nggak ada minnya. Iya, betul-betul. Nah, oke. 3. Sip-sip. Kemudian yang kedua. Yang kedua yaitu ketika X-nya sama dengan 1. Ya kan? Oke, langsung kita tuliskan sama dengannya, nggak apa kan? Oke, berarti 1 ditambah 3 dibagi 2 kali 3 per
2 ditambah 3. Ya kan? Berarti didapat berapa ini? 1 ditambah, sama kayak tadi, 3 dibagi 6/5. Ya kan? 1 ditambah 3 dikali 5/6. Betul. Kemudian ini dicoret. Ya kan? Ini jadi 2. Berarti 1 ditambah 5/2. Oke, didapat. Samakan penyebutnya dulu. Iya, sama dengan 7/2. Oke, tadi nilainya Ki adalah 2. Ya kan? Ini. Ya kan? Sedangkan si P-nya ini. Nah, ini P. Tadi Ki-nya sama dengan 2. Berarti hubungannya apa P sama Ki? Hubungannya apa P sama Ki? Lebih besar Ki. Lebih besar Lebih kecil Ki. dari Ki. Oke, berarti P lebih kecil dari Ki. Ki. Ya. Oke, kemudian untuk yang ke ini, P sama dengan ini kan, berarti tadi Ki-nya adalah 2. Oke, P berarti lebih besar dari Ki. Lebih besar dari Ki. P lebih besar dari Ki, ya kan? Nah, ternyata dua persamaan ini dia berlawanan, ya kan? Kalau yang ini kurang, kalau yang ini lebih, ya kan? Berarti bisa disimpulkan P dan Q itu tidak dapat ditentukan hubungannya, ya kan? Kenapa? Karena satunya tadi dia P kurang dari Q, tapi satunya lagi dia P lebih dari Q. Berarti tidak konsisten, kan? Nah, berarti jawabannya tidak dapat ditentukan hubungannya. Gitu. Sampai sini paham? Paham, Kak. Paham. Oke, sebentar ya. Kakak minta waktunya sebentar aja. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, sekarang tentang bangun-bangun nih. Kalau tadi tentang aljabar, kalau sekarang geometri. Kan? Nah, misalkan di sini ada bangun diketahui panjang EC sama dengan EF. Berarti EC sama dengan EF. Oke. Kemudian DE sama dengan DF. Nah, luas daerah jajar genjang BCGE. Nah, di sini ada kesalahan ya. Di sini seharusnya BDGE. Ya, betul ya. Jajar genjangnya itu yang ini. Yang sisi sini. Nah, ini. Nah, itu adalah BDGE, di mana dia luasnya adalah 80 meter kuadrat. Nah, di sini kita harus mencari luas EFGH. EFGH itu yang mana? Yang ini, ya kan? Nah, kita bisa cari dengan bagaimana? Kita manfaatkan dari informasi bahwa tadi EC sama dengan EF, DE sama dengan DF. Dan ini semuanya dipakai. Oke, di mana kita kan tahu ya, di sini akan membentuk apa? 2 segitiga. Ya kan? Ada segitiga ini sama segitiga ini. Nah, benar? EGD sama EBD. Ya kan? Nah, kedua segitiga ini luasnya sama. Ya kan? Sehingga dia akan berlaku apa? Setengah dikali luasnya segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi. Ya, di sini kita dapatkan dia apa? Nah, kita bisa ganti alasnya pakai EG. EG mana? EG ini. Ya kan? Nah, tingginya pakai ED. Ya kan? Di sini bisa kita ED, EG, maksud. Ini kita pakai EG. Di sini EG, kalau yang ini ED. Ya kan?
ED sama EG. Oke, ED. Kita pakai yang dari ini tadi. Oke, sama dengan berapa? Nah, karena tadi kan sama dengan ini kan setengahnya nih. Ya kan, jajar genjangnya. Ini 80. Berarti di sini kita dapat berapa? 40. 40. Iya, betul. Berarti di sini kita tuliskan dulu. Di sini dapat 40, ya kan? Berarti EG kali ED-nya berapa? 80. Iya, 40 dikali 2. Berarti EG kali ED sama dengan 80. Ya kan? Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah kita lanjutkan. Di sini kan tadi DE sama dengan DF. Ya kan? Nah, berarti kita dapatkan karena ED sama dengan DF, ya kan? Berarti kalau kita cari EF, itu berapa? EF? 2 ED. Iya, 2 kali dari ED. Berarti luas EFGH, ya kan? Jadi luasnya EFGH itu adalah apa? EFGH, berarti yang ini. EFGH bisa kita cari dari EG EF dikali 2 ED. dikali EG. Ya kan? EF ini sama EG. Nah, berarti kita tahu berapa? EF tadi kita ganti pakai ini, berarti 2 ED dikali EG. Nah, ED kali EG kita tahu berapa? Ini. 80. Berarti 2 dikali 80 berapa? 160. 160. Oke, berarti jawabannya yang apa? B. Yang B. Bebek. Bebek. Oke, kita lanjut lagi ke ED sama dengan 8. Misalkan ED sama dengan 8. Berapakah nilai sin D? Nah, ada yang bisa? Tadi kita kan tahu EG kali ED-nya apa tadi? EG kali ED-nya 80 ya. Tadi kita tahu EG dikali ED itu kan 80. Ya kan? Nah, jika ED-nya 8, maka ED-nya 8. Berarti EG-nya berapa? 10. Iya, betul. EG-nya kita dapatkan 10. EG. EG yang mana EG? Ini. Ya kan? 10. Nah, kita mau cari sin D. Ya kan? Sin. Sin itu apa? Depan bagi miring. Itu lebih mudahnya gini. Sin demi cara menghafalkannya. Ya kan? Biasanya depan miring. Kalau kos? Samping Ya, miring. betul. Samping miring. Kalau tan? Desa. Desa. Oke, ini 3 sekawan itu ya yang nggak bisa dipisahkan nih. Oke. Nah, kemudian berarti kalau kita sudah tahu EG sama ED, kita harus cari apa? Sisi miring. Sisi miring atau GD. Oke, kita cari GD pakai apa? Pitagoras. Betul, pakai Pitagoras. Berarti sisi miringnya apa dia? Gimana? 10 10 kuadrat. Boleh. Ditambah Gitu. Berarti tinggal menjumlahkan kuadrat dari 2 sisi yang lainnya. Oke, berarti 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berapa? Akar berapa tuh? 164. 164. Oke, berapa akar 164? 2 akar 41. 2 akar 41. Oke, kita dapatkan GD adalah 2 akar 41. Nah, kemudian kita tentukan apa? Tadi yang diminta adalah sin D. Nah, berarti sin D adalah demi.
Ya kan? Berarti depannya berapa? Kita lihatnya di sininya. Nah, berarti 10 10 per per 2 akar miringnya. 2 akar 1. Oke, 2 akar 41. Berarti jawabannya yang apa? Yang yang A. A. Oke. Iya, betul. Bisa kan? Kalau misalkan aku tanya kosnya berapa kosnya? Kos D berapa? 8 per 2 akan 2 akar 1. 41 8 per per 2 akar 41. 41. Oke, bisa ya untuk menyelesaikannya disederhanakan pakai kali sekawan biasanya kan? Ya. Oke. Kalau misal tan, gimana tan D? 10 per 8. Iya, 10 per betul. 8. 10 per 8. Iya, sampai sini aman? Aman. Aman, Kak. Aman. Aman, Kak. Oke, sip. Kita lanjut. Tara. Belajar terkait apa ini? Apa ini? Himpunan. Nah, udah dapat belum di sekolah materi himpunan? Ada? Soalnya kadang himpunan itu nggak diajarkan ya, kadang ya. Di bukunya ada yang ada yang enggak gitu. Nah, mungkin sambil mereview dulu, udah oke, sip. Berarti di himpunan itu ada namanya gabungan dan irisan. Kalau misalkan tandanya seperti ini apa? Gabungan. Gabungan. Oke, gabungan? Gabungan apa irisan? Oh, irisan. Risan. Gabungan apa irisan? Ayo. Irisan, iya betul. Ini irisan. Nah, kalau yang U itu adalah Gabungan. biasanya kebalik-balik nih, ya kan? Nah, gimana cara menghafalkannya? Bukan menghafalkannya. Kalau N, ini kan bentuknya kayak N nih, ya kan? Berarti itu irisan. Ambil huruf N. N irisan. Oke? Kalau U itu gabungan. Ada U kan di sini? Nah, berarti itu gabungan. Gitu ya? Paham? Sampai sini? Paham, Kak? Oke, terus ada lagi terkait, nah tanda gini, ini namanya apa? Ada yang tahu? Tanda kayak seret kurang gitu apa? Dia selisih, oke? Nah tahu? Selisih. Nah, ada lagi yang kayak titik-titik C di atas, itu komplement namanya. Komplement, terus ada lagi yang bentuknya seperti ini. Nah, plus gini. Ini namanya adalah beda setangkup. Nah, mungkin ada yang kadang nyebutnya berbeda-beda ya. Nah, gitu. Oke, sekarang kita coba untuk menentukan mana yang bernilai benar. Untuk nomor 1, dia benar atau salah? Nomor 1, dia benar atau salah? Kira-kira benar atau salah nih nomor 1. Banyak anggota himpunan A beda setangkup dengan B adalah 9. Beda setangkup itu konsepnya gini. Misal nih ya, kita pakai di diagram 2 dulu. Misal ada A, ada B. Irisan itu kan yang di bagian sini, ya kan? Berarti A irisan B, ya kan? Nah, beda setangkup itu yang ini. Nah, nah, jadi selain irisan gitu, itu namanya adalah beda setangkup. Nah, berarti banyak anggota himpunan A beda setangkup B adalah 9. Berarti yang dimaksud yang mana? Apa? Salah. Salah, Kak. Salah. Iya, kenapa salah? Karena 9 itu setangkup. Hmm? Itu irisannya. 9 itu irisan. Ingat, 9 itu di sini irisan. banyak anggota ya, banyak anggota himpunan adalah 9, bukan 9-nya itu ya. Oke.
Berarti di sini kan tadi A beda setangkup sama B. Berarti yang mana? Yang ini. Nah, yang B-nya enggak. Nah, berarti kan ini ya. Darah ini sama ini. Oke? Paham nggak? Iya, paham, paham, Kak. Paham, Kak. Betul Bener, Kak, berarti. jawabannya. Betul, Kak. Ya, berarti Betul. Benar, Kak. Benar. Ya, berarti betul. Benar. benar. Ada 9 kan? Ada ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berarti benar. Hati-hati ya. Oke, benar. Kemudian yang nomor 2. Selisih nih. B, selisih C. Berarti adalah 5. Ingat banyak anggota. Benar atau salah? B dikurangi C adalah 5. Benar. Benar? Benar. B kurangi C, ya kan? Salah, Berarti Kak. B. Salah, Kak. Benar atau salah? Salah. Salah. Salah? Yakin? Oke. Yakin, Kak. B dikurangi C. B itu kan daerah ini, ya kan? Daerah, gimana nih yang gambarnya? Nah, B kan ini, ya kan? C ini. Nah, berarti si B dikurangi C, dia ada 5. Nah, berarti yang dimaksud yang mana? B kan ini, ya kan? Lingkaran ini. Nah, lingkaran ini kan B. Lingkaran ini adalah C. Nah, berarti yang sisi sini itu dibuang. Berarti jawabannya itu cuma ada yang di sini. Nah, paham? Berarti dia benar atau salah? Kalau anggotanya 5. Benar, Kak. Benar. Jadinya benar atau salah? Benar, Kak. Benar. Benar. Oke, benar ya. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia bernilai benar. Gitu. Oke, udah paham? Udah Paham, paham Kak. ya? Oke, kemudian yang nomor 3. Banyak anggota himpunan ini dikurangi ini adalah 5. Benar atau salah? Kalau bingung, cari dulu B irisan C itu yang mana letaknya. B irisan C itu letaknya ada di sini. Ini warna apa lagi yang belum dipakai hijau? Nah, ini kan. Ini adalah daerah B irisan C. Oke? Nah, kemudian yang dimintakan A dikurangi B irisan C. Nah, A, himpunan A itu kan ini, ya kan? Lingkaran ini semua. Oke? Nah, berarti kalau dikurangi daerah ini, berarti si A itu ada berapa? 5. 5, Kak. Benar. 5. Iya, benar. 5. Oke? Berarti ada ini kan? 1, 2, 3, 4, 5. Paham sampai sini? Paham. Paham, Kak. Paham. Oke. Nah, ini nomor 4. Semakin menantang lagi nih. Yuk, ada yang bisa menjawab? Caranya dikerjain satu-satu nggak apa-apa. Kita cari dulu irisannya, kemudian irisannya, baru nanti cari gabungannya itu apa, gitu. A irisan B itu yang mana? A irisan B. Ini boleh nggak kalau misal kakak hapus saja garis-garisnya? Atau mau di screenshot dulu? Mau di screenshot atau di foto? Nah, sudah? Sudah, Kak. Sudah Oke. difoto. Kak. Iya, sip. Nanti supaya bisa buat catatan kan? Nah, kalau ini kita hapus, kita mulai yang C nih. Yang keempat. A irisan B di mana? Ini. Set, 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 set. Ini adalah A irisan B. Oke. Kemudian digabung dengan A irisan C. A irisan C yang mana? Ini. Ya kan? Ini adalah A. Ini adalah A irisan C. Nah, ini. Set, 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 set. Nah, gini ya.
Ini adalah A irisan C. Kemudian yang dicari lagi adalah B irisan C. B irisan C. Yang mana? Ini. Set, 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 set. Nah, kalau udah ketemu ketiga daerahnya ini masing-masing, ya kan? Sekarang lanjutnya kita apa? Kita gabungkan. Ya, kita gabungkan. Berarti jawabannya berapa? 4. 4, 4, Kak. Kak. Seharusnya ada berapa dia? Ada 4 4. angka kan? Ya. Benar, seharusnya ada ini, sama ini. Berarti dia seharusnya ada 9, 4, 7, dan 8. Ada berapa? Ada 4. Berarti dia bernilai benar atau salah? Salah. Oke, bernilai salah. Berarti jawabannya apa? Yang A. Yang A. Yang A. Oke, paham sampai sini? Paham, Kak. Paham. Oke. Kadang itu yang bingung itu kalau misalkan masih dua diagram seperti ini itu masih mudah, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan dia udah 3 diagram Venn itu pasti bingung biasanya ya. Nah, mungkin yang ada lagi mau kakak tambahkan itu ini, kalau digabung itu berarti semuanya, ya. Gabungan ini adalah semuanya. A gabung B. Nah, sekarang kalau misalkan kakak punya kayak gini. Kakak punya A sama B. Ya kan? Anggap tulisannya bagus ya. A sama B. Di sini ada 3, 2, ini 4, ini 8, ini 7. A, nah, yang mana itu? A komplement itu yang mana? A komplement itu berarti yang mana? Ada yang bisa? A komplement? A komplement itu gimana? A komplement berarti itu artinya adalah anggota yang bukan di A, ya kan? Nah, berarti jawabannya adalah 8 dan 7. Kenapa? Semestanya dalam himpunan ini, dia kan ada angka berapa aja? Ada 2, 3, 4, 7, 8. Benar nggak? Benar? Oke. Benar, Kak. Kemudian, himpunan A itu anggotanya berapa? Ada apa dan 2, apa? 3, sama 4. 3. Oke, 2, 3, 4. Ya kan? Kemudian, kalau B itu apa? 4, 8, 4, 7. 8, 7, 7. 8. 4, 7, 8. Nah, karena tadi semestanya itu kan ini. Ada 2, 3, 4, 7, 8. Sedangkan si A, anggota A itu hanya 2, 3, 4. Berarti untuk angka ini dan ini, dia itu masuknya A komplement. Nah, kalau ini dia masuknya A. Begitu. Paham? Paham, Kak. Oke, berarti kalau B komplement yang mana? 3, 2, B 3. komplement 2, 3. 2, 3. Iya, betul. 2, 3. Oke, ini komplement. Terus ada A min B. Selisih yang mana ini? A min B. A min B selisih. Berarti itu artinya adalah anggota A dikurangi dengan anggota B. Berarti jawabannya yang mana? 2 sama 3. 2 sama 3. Iya, betul. 2 sama 3. Nah, kemudian kalau apalagi yang belum ya? Beda setangkup. A beda setangkup B. Berarti apa? Ingat tadi beda setangkup
bentuknya diagram Venn seperti ini. Mana tadi ya? Oh, kakak nggak gambarkan ya? Oh, ini salah ini. Ini seharusnya gini. Nah, beda setangkup. Oh, yang ini benar ya? Saya bentar. Yang ini tadi benar. Ini A irisan N. Nah, kalau yang ini sama ini namanya beda setangkup. Nah, ini sama beda setangkup. Berarti yang ini beda setangkupnya yang mana? 3, 2, 2, 3, 7, 8. 3, 2, 7, 8. Oke, sampai sini aman? Aman, aman? Aman, Kak. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor selanjutnya. Nah, oke, di sini terkait apa data nih, udah data statistik ya berarti masuknya. Di sini misal diberikan data bilangan asli terurut sebagai berikut. 2, X, 8, 11, dan Y. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar? Ya, di sini bukan pernyataan 1, 2, 3, 3 atau 4 yang benar, tapi berapa banyaknya yang benar. Berarti kalau misalkan nomor 1 benar, 2 benar, berarti jumlah yang benar berapa? 2. Gitu ya. Nah, itu perintahnya soal seperti itu. Oke, kita cari dulu dari nomor 1. Oke, untuk nomor 1, di situ jika Y sama dengan 20, maka jangkauan data tersebut adalah 18. Benar atau salah? benar. Benar, Kak. Benar. Oke, sip. Karena jangkauan itu, ya kan, jangkauan itu rumusnya apa? Datum yang paling besar dikurangi dengan datum yang paling kecil. Y-nya kita ganti 20. Berarti paling besar kan 20, ya kan? Paling kecilnya berapa? 2. 2, 2. Oke, berarti dikurangi 2 sama dengan 18 18. bernilai benar. Oke, lanjut ke nomor 2. Nah, jika X plus Y sama dengan 29, maka rata-rata dari data tersebut adalah 10. Benar atau salah? Kita bisa Benar. cari dari Benar, Kak. Benar. benar. Oke, rata-rata. Nggak boleh, jangan pakai kuadrat. Nah, terbiasa nih ya kalau ngerangkum ya. Rata-rata 2 gitu. Oke, rata-rata sama dengan berarti dijumlahkan semua ya. Berarti 2 ditambah 8 ditambah 11 ditambah XY. XY-nya 29. Dibagi dengan berapa? Datanya ada? Tuh, 2, 3, 4, 5. 5. Ada 5. 5. Oke. 5. Berarti totalnya berapa itu? 2 tambah 8 tambah 11 tambah 29. 50. Ya kan? Nah, 50 dibagi 5 sama dengan berapa? 10. 10. Benar ya? Berarti rata-ratanya adalah 10. Berarti 1 benar, 2 benar. Oke, benar. Nah, lanjut ke nomor 3. Suaranya tiba-tiba hilang. Boleh. Oke, yang nomor 3 di sini median dari data tersebut adalah 8. Benar atau salah? Benar. 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 Benar, kenapa Benar. benar? Ada yang Karena tahu alasannya? median itu nilai tengah, Kak. Benar. Nilai tengah mediannya, ya kan? Ini kan sudah diurutkan, ya kan? Nah, udah dari yang paling kecil ke paling besar, ya kan? Nah, karena ada 5 angka, ya kan? 5 angka berarti yang menjadi median, ya kan? Mediannya adalah bilangan ke berapa? Bilangan ke Ketiga. 3. 3. Oke, betul. Berarti dia jawabannya 8. Benar ya? Oke. Kalau misalkan nih, kakak punya berapa ya? 12, 10, 6, 11, 13,
5, 8. Oke, berarti kalau ada kayak gini, kemudian disuruh mencari mediannya. Caranya gimana? Diurutin dulu, Kak. Iya, betul. Diurutin dulu. Berarti gimana urutannya? 5, 5, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 11, 12, 13. 13. 12, 13. Oke, kemudian mediannya yang mana? 10. 10. Yang 10, nilai Yang yang di tengah. Yang di tengah. 10. Iya, betul. Ini median. Jadi rata ya. Yang kanan ada 3 angka. Terus yang di kiri juga ada 3 angka. Gitu ya. Oke, kemudian nomor 3 benar. Sekarang kita cek nomor 4. Oke. Untuk nomor 4 di sini kita udah melihat apa? Jika X plus Y sama dengan 18, untuk Y sama dengan bilangan prima, maka X min Y minimum bernilai 6. Benar atau salah? Dia bernilai salah. Kenapa salah? Karena ini kan udah diurutkan nih, ya kan? Ini udah diurutkan. Nah, kemudian bilangan prima itu mulainya berapa aja sih bilangan prima? Bilangan prima mulai dari berapa? 2, 2, 2, Iya, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 11, 11. 13. Nah, oke, dan seterusnya ya, udah tahu kan? Nah, berarti di sini nilai minimumnya adalah ketika X plus Y ini dia harus bilangan prima, ya kan? Nah, angka berapa ditambah berapa pada bilangan prima kalau dijumlahkan itu 18? Berapa sama berapa? 11. 5 tambah 13. 11 tambah 7. 7 dan 11 kan 7 sama 11. Kok 11 ya? Oke, gini ya. Oke, sama dengan 18, ya kan? Berarti nilai minimumnya adalah berapa kalau misal dikurangin, ya kan? Berarti 11 dikurangi 7 sama dengan berapa? 4. 4. Sedangkan di sini bernilai 6. Berarti benar atau salah? Salah. Salah. Salah, gitu. Paham nggak? Sudah paham? Paham? Oke. Gimana? Sudah capek atau belum? Sudah? Oke. Nah, sekarang karena udah waktunya nih. Udah tahu belum habis ini ngapain? Pos teh. Habis ini ngapain? Tahu tidak? Pos teh. Betul. Kuis. Ya, nggak apa-apa buat latihan ya. Oke. Udah siap belum? Sudah siap? Siap. Siap. Semangat Siap. terus ya. Pak. Oke. Nanti mau ini nggak? Mau catatannya atau tidak? Mau, Kak. Mau, Kak. Oke. Ya udah nanti aku kirimin ya untuk catatannya. Sekarang dipersiapkan dulu untuk kuisnya. Bentar. Untuk kuisnya paket 2 ya. Nah, coba udah kakak kirim di kolom chat, kolom komentar. Bisa mengakses. Oke, dikerjakan dulu ya. Selamat mengerjakan.